bagi Hillary. 19 kali ekspos Anies Rashid Baswedan, bro. 19 kali ekspos, nggak ketemu. Dipaksain mau jadi TSK, lu bayangin aja. Ya, tapi jelas hilirisasi yang saat ini terjadi di nikel itu ugal-ugalan dan tidak akan menjadi contoh baik bagi hilirisasi yang perlu kita terapkan. Smelter nikel, pertambangan nikel itu sangat bermasalah. Bung Rocky, ini fenomena Thomas Lembong ini sangat menarik loh ya. Kan dia setelah dia dijadikan tersangka itu publik malah membela dia dan menilai dia ini jadi korban karena sikapnya melawan Jokowi dan membela Anies. Ini yang ngomong bukan hanya para netizen alay, itu kita menyebutnya, banyak tokoh-tokoh juga termasuk Dino Patijalal. Ya, pada akhirnya publik merumuskan sendiri apakah pemberantasan korupsi itu adalah soal hukum atau soal politik. Dan kasus Tom Lembong justru memperlihatkan bahwa gejala pemberantasan korupsi akhirnya dikaitkan dengan politik. Sangat mungkin dianggap bahwa Tom Lembong tidak patuh pada Jokowi, sehingga kaki tangan Jokowi ketika udah lengser pun masih mengarah pada setiap tokoh yang dianggap balelo dari perintah Jokowi. Dan kita tahu Tom Lembong ini adalah pendukung Anies. Jadi kelihatannya publik justru lebih percaya untuk menemukan fakta politik dari kasus ini ketimbang fakta hukumnya. Jadi itu persepsi pertama tuh. Nggak ada gunanya kalau publik sudah punya persepsi bahwa Tom Lembong itu adalah korban dari balas dendam politik Jokowi. Kan itu dasarnya tuh. Kalau kita lihat perkembangan kasus itu sampai sekarang kita nggak tahu apa yang menyebabkan dia diseret di dalam atau bahkan ditahan tuh. ICW sendiri mempertanyakan tuh apa kausa penyebabnya itu kan. Jadi sebetulnya kemampuan kita untuk melihat dan menguji sekaligus kesungguhan dari penegakan hukum itu terlihat di dalam kasus-kasus yang sebetulnya terkait dengan peristiwa politik. Kalau kasus itu dari 10 tahun lalu diungkit sekarang, itu artinya selama Tom Lembong jadi menteri ya didiamin apa. Jadi sebetulnya bayang-bayang kekuasaan itu masih ada di belakang hukum, di belakang pemberantasan korupsi. Jadi keinginan Pak Prabowo untuk menegakkan hukum akhirnya dipersepsikan sebagai sekedar headline aja dan tidak menyentuh pada mereka yang hari-hari ini sebetulnya ada di dalam pantauan masyarakat sipil. Itu yang menyebabkan Abraham Samad, Saud Sitomorang, Said Tidur, Roy Suryo segala macam itu, Marwan Batubara, kemudian datang ke KPK untuk minta kepastian apakah kasus-kasus yang selama pemerintahan Pak Jokowi itu mau ditenggelamkan. Apakah KPK mau mengintai sekedar intaian politik dan dikaitkan lagi dengan dendam politik. Jadi sebetulnya kita ingin lihat bagaimana Pak Prabowo berupaya untuk menghasilkan prinsip bahwa hukum harus ditegakkan, tetapi bayang-bayang Jokowi masih ada di belakang itu. Jadi selalu kita ingin lihat bagaimana Pak Prabowo bisa lepas dari bayang-bayang itu. Tentu bisa, tetapi itu harus dimulai dengan sesuatu yang final, bahwa penegakan hukum itu tidak boleh dikaitkan dengan pemerasan politik, atau sebaliknya pemerasan politik tidak boleh berakibat pada penggunaan hukum untuk kepentingan yang sama. Jadi itu mungkin yang hari ini bisa kita pastikan bahwa Tom Lembong ini semacam sinyal pada mereka yang pernah berselisih dengan Jokowi untuk siap-siap dia ditangkap akhirnya. Gua pergi ke Tanjung Priok, gua buka kontainer, dia bilang semula itu di dalamnya kunci Inggris. Satu kontainer kunci Inggris, bro. Bener nggak ini? Gue buka, taunya di dalamnya 7 BMW sepeda motor 1200 cc. Wow. Sampai orang bisa dapat miliaran di tahanan KPK, kan gitu. Ya kan? Yeah. Di institusi yang katanya memberantas korupsi, di belakangnya itu jadi neraka, bro. Yeah. Bahkan kok bisa nggak tahu itu pimpinan? Padahal di meja pimpinan tuh ada kamera tuh. Gue bisa lihat setiap kamera tuh. Apa yang dilakukan orang?
Dari gerakan aja kita tahu sebenarnya orang ini lagi ngapain gitu kan. Yang dirusak saat ini tidak hanya KPK dalam pengertian nilai-nilainya, mantan pimpinan KPK pun udah rusak akalnya. Meminta menghapus pasal 2 dan pasal 3 itu. Itulah bedanya Jokowi dengan Anwar Ibrahim. Kalau Anwar Ibrahim, lo ya, awas lo semua ya, merampok lo semua ya. Lo pernah dengar Jokowi ngomong gitu? Pertama kali, hari pertama Jokowi menjabat, indeks persepsi korupsi 34 bro. Kita pompa-pompa, OTT dinaikin jadi 40. Datanglah undang-undang KPK, jatuh ke 34, balik lagi. Jadi sisi pemberantasan korupsi, Jokowi is nothing. Negara rugi. Sebenarnya seperti IKN ini Jokowi bisa dihukum. Karena negara rugi. Kita berharap banyak, Prabowo kalau memang betul dia mampu tumbuh 8%, indeks persepsi korupsi 60, itu bisa dicapai karena uangnya besar. Tinggal hanya menghilangkan konflik of interest. Pastikan dia memenjarakan dulu orang-orang yang dia percayain. Itu baru keren. Kenapa itu akhirnya penyidik-penyidik itu bisa dipencet tombol yang saya bilang di remote? Lu sering dengar di media kan? Ini KPK ini di remote nih sekarang kan gitu kan? Karena itu tadi dia udah nggak, nilai itu udah berubah. Nggak ada lagi yang mengawasi nilai-nilai itu, ya kan? Selalu ada justifikasi atau pembenaran, ini yang lebih dulu, ini yang lebih dulu. 19 kali ekspos Anies Rashid Baswedan bro. 19 kali ekspos nggak ketemu, dipaksain mau jadi TSK, lu bayangin aja. Dicari nggak ketemu, dipaksain, dicari ketemu nggak dipaksain dan seterusnya. Jadi sekali lagi ketika kemudian dia di remote dari luar, karena itu nilai itu, maka nilai itu harus dikembaliin. Selama nilai